Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5715-5718. Laut Darah Dunia Bawah. Keganasan dan kemampuan bawaan yang dahsyat dari ras naga terlihat jelas. Meskipun avatar Dewa Jahat memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, ia masih terkepung erat oleh pengepungan beberapa naga tingkat atas, tak mampu melepaskan diri untuk melawan yang lain. Sementara itu, naga-naga lainnya, bagaikan harimau di antara domba, menyerbu ke dalam barisan kacau para murid Sekte Jahat Surgawi, yang telah kehilangan formasi pelindung mereka. Pertempuran langsung memasuki fase paling brutal dan berdarah. Naga hitam, naga melingkar, dan naga bumi yang kuat secara fisik, di antara yang lainnya, berdiri di garis depan. Mereka mencabik-cabik tubuh musuh dengan cakar mereka, menyapu medan perang dengan ekor mereka, dan menahan serangan sihir liar dengan tubuh mereka yang tangguh, bagaikan benteng bergerak yang tak tertembus, dengan gegabah menginjak-injak barisan Sekte Jahat Surgawi. Para naga, yang ahli dalam serangan elemen, mengikuti di belakang, melepaskan amarah mereka tanpa henti. Di mana aura naga berlalu, bumi hangus tetap ada. Di mana petir menyambar, abu pun lenyap menjadi abu. Di mana gelombang es menyapu, patung-patung es berdiri tegak. Di mana badai mengamuk, tak ada jejak mayat yang tersisa. Raungan naga, ledakan, jeritan, retakan tulang, runtuhnya bangunan, semuanya terjalin menciptakan simfoni kematian yang berdarah dan dahsyat. Meskipun para murid Sekte Jahat Surgawi sangat ganas, dalam hal kekuatan individu, semangat juang, dan terutama bakat ras, mereka jauh lebih rendah daripada pasukan naga pendendam di bawah komando terpadu Dev. Selain itu, para tetua tingkat tinggi mereka disingkirkan satu persatu oleh Dev seperti memotong sayuran, dan andalan terbesar mereka, Avatar Dharma Dewa Jahat, juga terikat erat. Kekalahan itu cepat dan menghancurkan. Kepanikan menyebar seperti wabah di antara para murid Sekte Jahat Surgawi. Beberapa mencoba melawan, tetapi langsung ditelan oleh aura naga. Yang lain mencoba melarikan diri, tetapi mendapati jalan mundur mereka terhalang oleh naga angin dan naga awan yang sangat lincah. Banyak lagi yang diremukkan tanpa ampun dalam keputusasaan. Darah menodai tebing tulang pucat, membentuk aliran yang mengalir menuruni dinding curam, mewarnai miasma di bawahnya dengan warna merah samar. Bau darah yang sangat menyengat bahkan sempat mengalahkan aura jahat dan mematikan berusia ribuan tahun yang telah terkumpul di sini. Sosok Dev terus berkelebat di medan perang. Tujuannya jelas, memprioritaskan melenyapkan para tetua di alam dewa abadi dan membongkar struktur komando Sekte Jahat Surgawi. Di bawah pedang penebas naga, tak seorang pun dapat menahan satu pukulan pun. Penguasaan hukumnya semakin terasah. Terkadang ia mempercepat waktu untuk meningkatkan kecepatannya, terkadang ia melipat ruang untuk mengecilkannya hingga 1 inci, dan terkadang ia membagi cahaya pedang 5 elemen menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya, menyerang banyak musuh secara bersamaan. Tetua tulang jahat menyaksikan para elit sekte dibantai dengan sepenuh hati, inilah semua kekayaan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Ia dengan panik mengaktifkan avatar dewa jahatnya, mencoba membalikkan keadaan pertempuran, tetapi angin puyuh hitam dan para naga kuno bekerja sama dengan mulus, serangan dan pertahanan mereka selaras sempurna, menahannya. Mereka bahkan perlahan-lahan menguasai, menyebabkan avatar dewa jahat meredupkan cahayanya dan menjadi tidak stabil. Yang mulia surgawi pemakan jiwa. Tuan pemakan jiwa, berapa lama kau akan berdiri di sana? Jika kau tidak segera keluar, kami semua akan binasa di sini. Rencanamu akan sia-sia. Tetua tulang jahat meraung putus asa dan dendam, suaranya dipenuhi keengganan dan sedikit pengkhianatan. Ia tahu bahwa yang mulia pemakan jiwa pasti ada di dekat sini, atau setidaknya secerca akal sehatnya melekat di tempat ini. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menyampaikan berita tentang cedera serius Dev sebelumnya secara akurat. Seolah menanggapi panggilannya, aura dingin dan jahat, yang membawa kekuatan dahsyat yang menggerogoti jiwa, tiba-tiba memancar dari bagian terdalam tebing 10.000 tulang. Aura ini diam-diam menyebar dari bawah altar, terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya dan dipenuhi energi paling jahat. Aura ini tidak terlalu luas. Bahkan, agak lemah dan sulit dipahami. Namun, esensinya sangat tinggi, membawa tekanan unik dari hukum seorang dewa abadi. Hal ini menyebabkan semua orang dengan indera tajam di medan perang, termasuk Dev dan para naga teratas, langsung merasakan kehadirannya. Hehehe. Tulang jahat, kau benar-benar mengecewakanku. Tawa dingin seakan bergema jauh di lubuk hati semua orang, membawa nada acuh tak acuh dan ejekan yang merendahkan. Bahkan tak sanggup menghadapi situasi sekecil ini. Kau telah menyia-nyiakan harapanku yang kecil terhadap sekte jahat surgawimu.
Sosok yang sangat samar, nyaris seperti eterik, tersusun dari bayangan dan kebencian murni, perlahan muncul dari atas altar. Itu adalah sisa jiwa dari pemakan jiwa. Dibandingkan dengan puncaknya, sisa jiwa ini 100 kali lebih lemah, tetapi racun dan kelicikan di matanya tetap tak berkurang. Pemakan jiwa. Akhirnya kau menunjukkan dirimu. Dev memenggal kepala seorang tetua sekte jahat surgawi yang mencoba serangan diam-diam dengan satu tebasan pedang, tatapannya bagai kilat dingin yang melesat ke arah sosok ilusi itu, niat membunuhnya terkunci padanya tanpa bisa disembunyikan. Namun, ia tidak langsung maju, karena ia bisa merasakan bahwa sisa jiwa ini bukanlah entitas fisik, melainkan sebuah proyeksi atau megafon. Wah, hidupmu sungguh berat. Bayangan pemakan jiwa bergoyang, suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam, sampah-sampah dari sekte jahat surgawi ini sungguh lebih merepotkan daripada berharga. Tapi apa kau pikir ini sudah berakhir? Permainan baru saja dimulai. Kata-katanya mengandung nada aneh, seolah-olah sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Tikus pengecut yang menyembunyikan kepala dan ekornya, berani bicara soal permainan. Dev mencibir, dan dengan sebuah pikiran, bayangan menara penekan iblis berkelebat di telapak tangannya, auranya yang dirancang khusus untuk melawan jiwa menyebabkan bayangan sisa pemakan jiwa berfluktuasi hebat. Menara penekan iblis. Bayangan sisa pemakan jiwa mengeluarkan geraman rendah ketakutan, tetapi kemudian berubah menjadi tawa menyeramkan. Benda itu mungkin kuat, tapi aku sama sekali tidak takut. Lagi pula, bagaimana mungkin kau bisa dengan mudah menemukan wujud asliku? Ia tampak bertekad untuk tidak menghadapi Dev secara langsung. Keberadaan bayangan ini lebih seperti ejekan dan taktik mengulur waktu. Menemukanmu hanya masalah waktu. Nada suara Dev tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Hari ini aku akan melenyapkan antek-antekmu terlebih dahulu, melumpuhkan sekutumu, dan suatu hari nanti aku akan memutuskan tubuh aslimu, membuatmu hancur total. Sombong. Bayangan sisa dari pemakan jiwa mendengus dingin. Aku telah mengembangkan kekuatanku di surga ke-9 selama 10.000 tahun. Bagaimana mungkin seorang anak kecil sepertimu memahami kedalamannya? Tulang jahat, tempat ini milikmu sekarang. Jika kau bisa bertahan hidup hari ini, suatu hari nanti, ketika aku pulih, aku pasti akan membantu sekte jahat surgawimu menjadi penguasa sejati surga ke-9. Kalau tidak, itu takdirmu. Dengan itu, sebelum tetua tulang jahat sempat bereaksi, bayangan sisa itu berputar hebat, berubah menjadi gumpalan asap hitam, hampir menghilang kembali ke bawah altar. Jelas, ada formasi teleportasi atau penyembunyian khusus yang telah ia pasang di sana. Mencoba kabur. Mata Dev berkilat tajam. Bagaimana mungkin ia membiarkannya kabur semudah itu? Ia perlu mengekstrak lokasi wujud asli pemakan jiwa dari sisa jiwa ini. Waktu berhenti. Kunci ruang. Kekuatan hukum ganda langsung menyelimuti area kecil di sekitar altar. Gumpalan asap hitam yang mencoba kabur tiba-tiba melambat hingga tingkat ekstrim, seolah terjebak dalam rawa tak terlihat. Ruang di sekitarnya juga menjadi sangat padat, menghalangi jalannya kembali. Pencarian jiwa. Dev mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan aliran cahaya yang sangat padat, dipenuhi dengan indera ilahi yang kuat, melesat ke arah asap hitam yang melambat dengan kecepatan kilat. Ia berniat menggunakan indera ilahinya yang luar biasa untuk secara paksa mencari ingatan akan wujud asli pemakan jiwa di sisa jiwa. Mimpi. Bayangan sisa pemakan jiwa mengeluarkan pekikan tajam, seolah-olah telah siap. Gumpalan asap hitam itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi benang-benang jiwa yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih halus, hampir tak terlihat, yang melesat ke segala arah. Bersamaan dengan itu, gelombang kejut jiwa yang merusak diri sendiri menyebar, mencoba mengganggu pencarian jiwa Dev. Hancurkan. Dev bereaksi sangat cepat. Hantu menara penekan iblis tiba-tiba membesar, memancarkan cahaya jernih yang membekukan ruang di sekitarnya. Pada saat yang sama, niat pedang 5 elemen menyapu, memusnahkan sebagian besar benang jiwa yang tersebar. Namun, sang pemakan jiwa, bagaimanapun juga, adalah sosok yang kuat di surga ke-9, dan tubuh jiwanya telah ada selama 10.000 tahun. Oleh karena itu, penelitiannya tentang jiwa tak tertandingi, dan jiwa sisa ini merupakan rencana cadangan yang dipersiapkan dengan cermat. Meskipun Dev bereaksi cepat, sejumlah kecil benang jiwa, yang membawa ingatan yang tidak penting atau informasi yang hanya mengganggu, terlepas dan menghilang ke udara. Kesadaran jiwa sisa utama musnah sepenuhnya dalam penghancuran diri, hanya menyisakan beberapa fragmen ingatan yang tidak lengkap. Indra ilahi Dev dengan cepat menangkap dan membaca fragmen-fragmen ini. Informasi dalam fragmen-fragmen itu sangat samar dan kacau, sebagian besar mengenai hal-hal sepele sekte jahat surgawi, serta beberapa janji dan metode kendali yang dibuat oleh sang pemakan jiwa kepada tetua tulang jahat.
Ingatan inti mengenai lokasi tubuh utamanya tampaknya telah ditempatkan di bawah batasan yang kuat dan hancur total ketika jiwa sisa tersebut menghancurkan dirinya sendiri. Namun, di tengah informasi yang terfragmentasi ini, Dev masih berhasil mendapatkan informasi lokasi yang krusial, dunia bawah. Laut darah. Tepi. Pemakaman jiwa. Meskipun informasinya tidak lengkap, Dev mengenali nama, Laut Darah Dunia Bawah. Itu adalah area terlarang yang sangat berbahaya di surga ke-9, terletak di tepi level terendah. Legenda mengatakan bahwa itu adalah medan perang kuno para dewa dan iblis, lautan darah tak terbatas yang dipenuhi roh-roh pendendam yang tak berujung dan hukum yang kacau, tempat yang bahkan para dewa abadi enggan masuki dengan mudah. Fakta bahwa pemakan jiwa menyembunyikan wujud aslinya di tempat seperti itu konsisten dengan sifatnya yang licik dan berbahaya serta kemampuannya untuk mengeksploitasi lingkungan yang berbahaya. Laut darah dunia bawah. Pemakaman jiwa. Dev bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya tajam. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke tempat paling berbahaya ini di surga ke-9. Pada saat ini, pertempuran di bawah hampir berakhir. Tetua tulang jahat melihat sisa jiwa dari yang mulia pemakan jiwa melarikan diri, dan secercah harapan terakhirnya lenyap. Dengan pikiran yang kabur, lengan avatar dewa jahat terkoyak oleh cakar naga pembelah langit, milik angin puyuh hitam yang ganas, diikuti oleh serangkaian serangan dahsyat dari napas naga api dan kilat naga guntur. Akhirnya, ia mengeluarkan teriakan putus asa yang memilukan dan lenyap dengan raungan yang memekakkan telinga. Dengan avatarnya yang hancur, tetua tulang jahat dan para tetua lainnya menderita pukulan berat lebih lanjut, batuk darah dan aura mereka melemah hingga ekstrim. Menyerah. Kami menyerah. Seorang tetua benar-benar hancur, membuang harta sihirnya dan berlutut memohon belas kasihan. Dengan hilangnya kekuatan tempur tingkat tinggi mereka, para murid sekte jahat surgawi yang tersisa juga kehilangan keinginan untuk melawan, berlutut di tanah, gemetar. Dev mendarat, tatapannya menyapu medan perang yang kacau balau dipenuhi mayat, akhirnya tertuju pada tetua tulang jahat, yang sedang ditekan oleh beberapa naga dan wajahnya pucat pasi. Di mana wujud asli pemakan jiwa tersembunyi di laut darah dunia bawah? Apa yang tersembunyi di balik pemakaman jiwa? Dev bertanya langsung, suaranya sedingin es. Tetua tulang jahat itu tertawa getir, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, heh. Heh. Dev, kau menang. Tapi kau ingin menemukan yang mulia. Bermimpi. Yang mulia itu maha kuasa, rencananya sempurna, bagaimana mungkin kau bisa memahami kedalamannya? Aku tidak tahu apa-apa. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Kilau kegilaan dan tekad melintas di matanya, jelas menunjukkan keengganannya untuk bekerja sama. Dev tidak terkejut. Raksasa iblis, terutama seseorang seperti tetua tulang jahat itu, seringkali tak kenal takut, atau lebih tepatnya, mereka tahu bahwa menyerah adalah kematian yang pasti. Kau akan bicara. Dev berkata dengan tenang, menara penekan iblis muncul kembali di telapak tangannya, sebuah daya hisap menyasar jiwa yang menyelimuti lelaki tua bertulang jahat itu. Ia tak membutuhkan lelaki tua itu untuk bicara. Menara penekan iblis memiliki kemampuan untuk memurnikan dan mencari jiwa, meskipun prosesnya akan lebih lambat dan lebih menyakitkan daripada mengekstrak informasi dari jiwa yang rela atau tak berdaya. Tidak. Kau tidak bisa. Merasakan rasa sakit jiwanya yang terkoyak, tetua tulang jahat itu meraung ketakutan, mencoba menghancurkan jiwanya sendiri. Tekan. Dev mendengus dingin. Menara penekan iblis bersinar terang, seketika menekan semua perlawanannya dan dengan paksa mengekstrak serta memurnikan jiwanya, melucuti serpihan ingatannya. Sementara itu, Dev memerintahkan angin puyuh hitam dan naga-naga lainnya, angin puyuh tua, pimpin semua orang untuk membersihkan medan perang secara menyeluruh, rebut semua rampasan perang, dan inventarisasikan. Bunuh semua orang dan rampas tas penyimpanan mereka. Telusuri dengan saksama seluruh tebing 10.000 tulang, terutama area di sekitar altar, cari petunjuk apapun yang berkaitan dengan pemakan jiwa, termasuk kitab suci, slip giok, formas komunikasi, dan lain-lain. Jangan lewatkan satu pun. Dev bukanlah orang suci. Terlepas dari apakah mereka menyerah atau tidak, bunuh mereka semua dan rampas tas penyimpanan mereka. Pasukan naga yang besar ini membutuhkan banyak sumber daya. Jika diperlukan, Dev akan memimpin pasukan naga untuk menyapu seluruh surga ke-9 dan merebut sumber daya. Seperti kata pepatah, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Kecuali semua orang, seperti Noelian, yang sungguh-sungguh tunduk pada sekte mereka. Baik, Tuan Chen. Angin puyuh tua menerima perintah itu dengan suara berat dan segera memulai operasi penggeledahan dengan penuh semangat. Bagi para naga, mengumpulkan harta karun yang berkilauan dan menjelajahi rahasia adalah hobi yang sudah mendarah daging.
Dev duduk bersila di samping altar, sekaligus mengaktifkan menara penekan iblis untuk memurnikan jiwa tetua tulang jahat dan mengekstrak ingatannya, sekaligus mengirimkan secerca indera ilahinya untuk memeriksa altar tengkorak yang menyeramkan itu dengan saksama. Ia berusaha menemukan jejak sisa jiwa pemakan jiwa dan kemungkinan koordinat tersembunyinya. Ia tahu bahwa menghancurkan sekte jahat surgawi hanyalah langkah pertama, melenyapkan dukungan terbesar pemakan jiwa yang terlihat. Tantangan sebenarnya adalah menemukan dan menghancurkan wujud asli pemakan jiwa yang licik dan berbahaya, yang tersembunyi di kedalaman tergelap. Jika pemakan jiwa tetap hidup, Dev tahu orang ini pasti akan kembali. Begitu ia meninggalkan surga ke-9, pemakan jiwa kemungkinan besar akan tak terkalahkan. Dan begitu orang ini benar-benar pulih, ia pasti tidak akan melepaskannya, dan bahkan mungkin memburunya ke alam yang lebih tinggi. Dengan kekuatan pemakan jiwa, mencapai surga ke-10 atau bahkan ke-11 akan mudah. Oleh karena itu, Dev harus melenyapkan orang ini di surga ke-9. Ia tidak boleh membiarkannya tetap menjadi ancaman. Petunjuknya terletak di dalam reruntuhan ini, dalam ingatan tetua tulang jahat, di sudut tersembunyi altar ini. Pasukan naga sibuk membersihkan medan perang, tubuh mereka yang besar meliuk-liuk di antara reruntuhan. Dev duduk di sana dengan tenang, bagaikan mata badai, mulai mengungkap misteri, mencari jalan menuju tempat perburuan terakhir. Laut darah dunia bawah, tanah pemakaman jiwa, pemakan jiwa, kematianmu sudah dekat. Mata Dev dipenuhi kegembiraan. Ia sangat ingin menemukan pemakan jiwa dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kekuatan mengerikan di dalam dirinya membuat Dev ingin melampiaskan rasa frustrasinya. Tuan Chen, kita kaya raya. Sumber daya sekte jahat surgawi sungguh melimpah. Sepertinya mereka telah merampok dan menjarah cukup banyak di surga ke-9. Angin puyuh tua dengan bersemangat memberitahu Dev. Bagus. Suruh saudara-saudara bergegas dan pulih. Kita masih harus pergi ke laut darah dunia bawah, kata Dev. Baiklah. Angin puyuh tua mengangguk, lalu mengeluarkan mutiara berwarna merah darah dari sakunya. Tuan Chen, saya menemukan ini di bawah patung di aula utama sekte jahat surgawi. Saya tidak merasakan aura apapun dari mutiara ini. Ini seperti mutiara biasa. Coba lihat. Dev mengambil mutiara berwarna merah darah itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya, tetapi tidak menemukan aura apapun. Mutiara ini tampak seperti benda biasa, sama sekali tidak berguna. Namun, Dev tahu bahwa sekte jahat surgawi adalah sekte nomor 1 di surga ke-9. Mereka tidak akan menyimpan mutiara yang sama sekali tidak berguna di bawah patung di aula utama. Pergi dan suruh saudara-saudara untuk pulih, Dev melambaikan tangannya. Angin puyuh tua mengangguk dan pergi. Namun, Dev menatap mutiara merah darah itu, tidak yakin harus berbuat apa.